Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni dan budaya. Dan Salam. kembali bertemu dengan Salam Channel Kanigaran. Dan saat ini adalah hari yang sangat spesial buat kami Kecamatan Kanigaran bisa bersilaturahmi dengan Sanggar Mardi Budoyo, tepatnya di Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran. Dan saat ini dari Salam Channel tidak sendirian, ditemani oleh salah satu pimpinan dari Sanggar Mardi Budoyo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai hari ini sehat. Ya, beliau adalah pimpinan dari Sanggar Mardi Budoyo, tapi beliau adalah pelaku seniman yang ada di Kota Probolinggo, khususnya di Kecamatan Kanigaran. Selain itu, beliau juga adalah Ketua Pok Darwis Kelurahan Tisnonegaran. Nah, bisa dijelaskan singkat sebelum kita melangkah lebih jauh, Bu Yuyun, kita ada sedikit dari Salam Channel bahwasanya kita ada program ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi mak seruput. Apa itu ngopi? Ngopi mak seruput, yaitu ngobrol pintar. Nah, kita di sini Bu Yuyun jadi hanya sekedar berbagi informasi, berbagi pengalaman. Jadi apa sih sebetulnya yang menjadi potensi lokal, potensi yang ada di Kecamatan Kanigaran. Jadi seperti itu. Bu Yuyun bisa diceritakan singkat mungkin apa itu Sanggar Mardi Budoyo? Sebelum saya mulai, saya akan bercerita singkat tentang asal muasalnya Mardi Budoyo terbentuk ya. Sanggar Seni Mardi Budoyo terbentuk pada tanggal 31 Desember 2009. Jadi sekitar 11 tahun yang lalu. Anggotanya siapa? Anggotanya adalah anak-anak muda, khususnya pelajar ya, totali pelajar. Sekitar 90% itu pelajar di sekitaran tempat tinggal saya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 27 Kota Probolinggo, Kelurahan Tisnonegaran. Tentunya Kecamatan Kanigaran. Kecamatan Kanigaran tentunya, pastinya ya. Dan sanggar ini awalnya berdiri dengan swadaya dan swadana saya pribadi dan orang tua saya yang kebetulan juga mendukung penuh. Jadi kita membuka Sanggar Mardi Budoyo ini dengan gratis, Mas. Jadi tidak dipungut biaya, tidak dipungut apa, asalkan satu modalnya. Niat. Nah, dengan niat yang di sini, yang di hati itu, kalau anak-anak sudah niat atau siapa yang sudah niat, ayo kita maju bersama. Orang sing gurui, orang sing minteri, semua belajar bersama untuk kebaikan bersama. Jadi siapapun boleh menjadi anggota Sanggar Seni Mardi Budoyo selama masih dalam konteks pelajar, ya. Tidak dipungut biaya, tidak gratis, dibayar malahan. Ini menariknya. Nah, menarik orang bayar warganet ya. Jadi mungkin para pelaku, tapi khusus anak-anak Kanigaran, semuanya. Jadi yang ada di Kota Probolinggo, di Kota Probolinggo seperti di mana ya? Di Mayangan ada, di Pakis-Taji itu kan atau Pakis-Taji ya, masuk ya, ada. Wonoase. Oh ya, itu Wonoase, di Ndringo ada, di Njrepeng ada, tetapi lebih banyak di Kecamatan Kanigaran. Oh gitu. Nah itu, jadi bahwasanya walaupun Sanggar Mardi Budoyo berada di Kelurahan Tisnonegaran, tidak menutup kemungkinan bahwasanya mereka mungkin para pelajar yang ingin bergabung di sini, ingin menimba ilmu di sini, ingin berbagi pengalaman, bisa. Jadi semuanya tidak menutup kemungkinan siapapun warga Kota Probolinggo ataupun siapa yang berada di luar daerah kalau ingin belajar menimba ilmu di sini. Syaratnya cuma satu. Niat insun ya, jadi seperti itu. Gratis ya, gratis, jangan lupa ya. Sampai 11 tahun Bu Yuni, sampai sekarang udah berapa kira-kira muridnya? Kalau sekarang karena kita kan konteksnya pelajar ya, jadi ada yang masuk, ada yang lulus, sudah menikah, rumah tangga sudah lepas. Tapi sampai hari ini di buku daftar anggota kita itu sekitar 80-an. Alhamdulillah. Yang masih aktif 60 itu terbagi dari 2 kelas. Kelas SD, kemudian kelas remaja, SMP sama SMA. Di luar SMA mohon maaf kita tidak ada. Berarti kalau kita nggak boleh ya? Sebenarnya boleh, cuman saya kebingungan. Nggak boleh gratis ya. Ya itu. Karena memang ada begini Bu Yuni, ada sebuah pepatah. Jadi kalau tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, kan seperti itu. Jadi orang menimba ilmu terbatas usia. Tapi ya mungkin Bu Yuni yang bingung, saya ngaturnya ya opo gitu. Terus suka dukanya kalau misalkan di sini apa Bu? Oh iya.
kalau melatih Suka anak-anak? dukanya ya, anak-anak namanya juga anak ya. Itu kan tipikalnya berbeda ya. Iya, benar sekali. Emosionalnya berbeda, tingkat usianya juga berbeda, kemudian latar belakang kemampuan dari keluarga juga berbeda. Maksudnya pendidikan keluarganya yang membentuk kepribadian anak dari dasar kan. Ya ono sing rewel, ono sing kemayu, ono sing ngalem, ono sing sok kuat kayak gitu. Ya, suka dukanya. Awalnya ini yang saya tidak pernah bisa lupa ya. Tahun 2010 itu kebetulan saya kan reok ya, reok Iya. mini ya waktu itu. Ada dua orang siswa saya, dia masih mempeng. Begitu mau pembukaan kita mau ada acara di Yonsipur, di Aula Yonsipur. Iya, iya. Nah, dia itu nangis, memaksa minta ini terus sama orang tuanya enggak boleh. Nah, ini yang membuat saya mengelus dada. Oh, melu reok. Ya mungkin masih tradisional ya. Iya. Engkau nek kesurupan. Dari situ saya seperti seperti disentil. Loh, nek melu reok mau kesurupan. Apa jenenge dadi kayak padahal dari situ saya sudah berjanji siapapun Sanggar Mardi Budoyo dalam reok atau jalan berkata apa tidak pernah mengajarkan untuk kesurupan dan seperti kalap kayak gitu tidak ada. Oh, memang gitu ya. Oh, enggak. Sebenarnya tidak, itu hanya mungkin kepercayaan ya. Oh. Tapi kalau saya murni kemampuan anak-anak itu dari praktis, dari latihan. Jadi kalau ingin mengangkat reok yang untuk dewasa itu kan Iya, iya. beratnya sekitar 65 sampai 70 kilo ya, Kilo, yang tingginya 1,75 seperti nanti kita bisa lihat. Mhm. Itu perlu dengan latihan. Jadi tidak gawe ilmu, gawe doa, gawe jampi mantra, oh tidak sama sekali. Jadi di sini saya hanya menonjolkan seni keindahan dari latihan atau praktis. Dengan caranya itu botol aqua yang 1,5 liter itu Iya, kita isi dengan semen. Oh, gitu. 2. Kemudian kita kasih bambu di sini. Jadi itu digigit. Digigit kan memang ya. Karena kekuatan reok itu kan di rahang. Mhm. Bagi mereka yang enggak punya gigi rahang ora iso main ya. Oh, gitu. Begitu ya, nanti itu kita geserkan. Ini hanya teori, kalau praktek Iya, saya iya, belum iya. pernah karena saya nggak mampu. Jadi ke kiri, ke kanan itu kira-kira 15 menit berhenti. Biasanya 1 minggu lehernya kaku karena tidak terbiasa. Tapi seiring ini terbiasa nanti juga bisa. Iya. Jadi bukan karena kesurupan atau apa, bukan sama sekali. Tetapi mungkin ada di luar sana yang kayak gitu. Tapi saya pastikan di Sanggar saya nggak ada. Di Sanggar Mardi Budoyo tidak ada Oke, antara oke. mistis seperti Oh itu tidak, ya. karena ini pelajar saya mengajarkan ilmu ya, bukan sing koyok Tekniknya mungkin ya. tekniknya. Jadi posisi duduk, posisi berdiri, posisi badan pas membawa dadak merak, namanya kan dadak merak itu. Iya. Bagaimana? Jadi digigit ya, kepala harus ke atas. Kemudian kedua tangan harus memegang begini, terus badan tuh harus mendek. Oh, Nek gitu. jare wong Jawa Mendak, tegek. tegek ya. Tegek kayak gitu. Tapi paling enggak 3 hari ora iso noleh. Gitu. Oke, Nah, masyarakat Kota Probolinggo, nanti kita akan lebih jauh mengulas lebih jelas apa itu Sanggar Mardi Budoyo, dan mungkin dari pemirsa atau mungkin warganet masih belum tahu apa itu Sanggar Mardi Budoyo. Baik, kita lihat Sanggar Mardi Budoyo. Sanggar Mardi Budoyo adalah salah satu sanggar seni dan budaya yang berada di Kota Probolinggo, tepatnya berada di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Trisnonegaran, Kecamatan Kanigaran. Berdiri pada tanggal 31 Desember 2009, di bawah kepemimpinan Ibu Yuyun Widowati, sanggar ini mampu menciptakan talenta-talenta muda dalam berkesenian. Hal ini dibuktikan dengan berbagai macam penghargaan dan prestasi yang pernah diraih, baik tingkat daerah, provinsi maupun nasional. Seiring dengan berjalannya waktu, dalam perjalanan Sanggar Mardi Budoyo bukan hanya mempersembahkan kesenian reok Ponorogo, tetapi mampu berkembang dengan seni tradisi lainnya seperti jalan bodak, karawitan, dan tari tradisional lainnya. Sampai saat ini, Sanggar Mardi Budoyo mempunyai murid binaan kurang lebih 30 anak yang kesemuanya adalah pelajar. Seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Yuyun selaku pimpinan dari Sanggar
bahwasanya visi dari Sanggar Mardi Budoyo adalah pengembangan karakter anak-anak muda dalam bermain musik dan mencintai kesenian daerah. Dan yang menjadi keistimewaan dari sanggar ini adalah pelajar yang ingin bergabung ataupun menimba ilmu di Sanggar Mardi Budoyo tidak dipungut biaya atau gratis. Tetapi satu yang menjadi modal dasarnya adalah niat dengan ikhlas mencintai kesenian daerah. Di tengah pandemi COVID-19, sanggar ini tidak serta-merta larut dalam kesedihan dan keterpurukan, tetapi mereka mampu berkarya dengan jejaring sosial untuk dapat bertahan dan mewujudkan eksistensi diri Sanggar Mardi Budoyo. Bu Yuyun, sampai saat ini Sanggar Mardi Budoyo siapa sih yang nggak kenal? Semuanya sudah mungkin di masyarakat Kota Probolinggo atau mungkin di luar daerah Probolinggo sendiri, Jawa Timur sampai kemana, mereka sudah tahu Sanggar Mardi Budoyo. Jadi sanggar kesenian, seni dan budaya, benar ya? Iya. Jadi apa sih yang ada di Sanggar Seni, di Sanggar Mardi Budoyo ini semuanya menjadi satu kesatuan. Jadi seperti itu. Nah, sampai saat ini prestasi yang pernah diraih apa sih, Bu? Alhamdulillah. Aduh, masih bisa dihitung dengan jari ya. Oh gitu. Prestasi ini mulai 2010 sampai hari ini ya, sampai 2020 itu saya bagi menjadi 3. 1 daerah, 2 tingkat daerah lokal ya, yang kedua tingkat Jawa Timur provinsi, yang ketiga tingkat nasional, tingkat nasional, yang keempat internasional. Internasional, alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena saya mungkin banyak belajar dari tingkat daerah itu, seperti yang mungkin masyarakat sudah tahu ya, kita selalu aktif di event-event lokal seperti Semi Pro, Probolinggo Tempo dulu, zaman dulu sih ada MPS 2 itu, kemudian event-event dengan SPK, dengan kecamatan itu, Kanegaran, Kecamatan Mayangan, segala macam pernah. Kemudian ada eventnya Mardi Budoyo sendiri, namanya Larung Sesaji, setiap Gubuk Suro yang di pelabuhan itu. Kemudian Juanda Menari. Kalau nggak salah pada waktu itu sudah kalau nggak salah itu pas pada waktu Gerbek Suro. Gerbek Suro itu kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Probolinggo. Bekerja sama dengan Kecamatan Kanegaran dengan juga. Kecamatan didukung penuh dengan kelurahan. Pokoknya dari jenjang kelurahan sampai kota, alhamdulillah mendukung, matur nuwun nggih pemerintahku. Tuh. Kemudian kalau tingkat Jawa Timur ya, tingkatnya kita pernah dikirim oleh Dinas Pariwisata Kota sebagai duta seni dalam rangka Hari Jadi Kota Kediri itu tahun 2017 apa berapa ya, saya lupa itu katanya. Kemudian kita mengikuti Festival Pangan Nasional
dengan Kodim di lapangan Rampal. Malang berarti ya. G Malang. Kemudian kita mengikuti festival reok setapal kuda di Universitas Negeri Jember 2011 itu meraih Klono Sewandono terbaik. Apa itu, Bu? Rajanya reok itu loh. Oh gitu. Karena itu festival reok ya. Oh iya. Waktu itu masih reok mini karena raja yang jadi raja waktu masih kelas 3 SD. Terus Festival reok mini berarti ya? Festival reok mini di Jember. Kemudian tahun 2014 menjadi meraih Bujang Ganong terbaik. Apalagi tuh? Patehnya. Oh gitu. Terus untuk tingkat nasional mengikuti Festival Jadilan yang kemarin 2019 mungkin ya. Di Bromo. Yang di Bromo. Di Banana Cafe ya. Jiwa Jawa. Jiwa Jawa. Itu juga dibiayai penuh oleh pemerintah lewat Dinas Pariwisata. Kemudian tingkat nasional lagi ke Taman Mini Indonesia Indah. Saya dikirim melalui Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Mewakili Anjungan Jawa Timur? Bukan. Oh, bukan. Saya di desa wisatanya. Oh, desa wisatanya. Di desa wisata lewat Yayasan Sidikiyah Jombang. Oh. Saya tergabung dalam pengurus Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia. Kemudian yang internasional mungkin sudah tahu ya, lewat kapal pesiar. Gitu. Nah, kapal pesiar itu yang berkunjung San Princess, Seabourn dan macam segala macam itu. Iya. Kemudian tahun 2013 atau 15 kita dipakai iklan Red Bull di Bromo, waktu itu syutingnya di Pasir Berbisik. Ada di YouTube. Di YouTube itu judulnya Wing Sweet Flag Over. Wing Sweet Flag Over. Ya, di Bromo. Waktu itu saya kan sering terima tamu ya, ada tamu dari Perancis sama dari Rusia. Nah, jadi saya disuruh mengemas. Mungkin masnya pernah lihat itu membawa bendera Indonesia, itu penarinya lokal dari Mardi Budoyo semua. Ya Allah, astagfirullah, Masya Allah. Ini topengnya masih ada, topeng itu yang kita gunakan untuk syuting. Kemudian yang apa benar? Internasional sudah ya? Iya. Nasional sudah sampun cuma yang di lokal itu saya selalu aktif di Festival Jaran Bodak. Oh, Jaran Bodak. Untuk tingkat kota atau itu? Iya. Alhamdulillah kita itu. Berarti Mardi Budoyo ini kalau bilang ke Jaran Bodak juga ikut, berarti seninya tidak terbatas hanya di reok aja ya? Ya, di Festival Jaran Bodak selalu saya meraih juara 1, juara 2. Kemarin terakhir membuat Jaran Bodak dengan Dinas Pendidikan. Pendidikan yang di Orin kalau nggak salah ya? Bukan, di SMP 5 saya juara 1 ya. Oh, gitu. Itu ada barangnya, tapi Jaran Bodak yang khusus untuk belajar. Khusus untuk belajar. Jadi beratnya cuma 3,5 kilo, jadi tidak sampai yang berat itu. Kemarin juara 1, alhamdulillah. Itu aja. Oke, Bu Yuyun berbicara untuk masalah Mardi Budoyo. Jadi memang kita tahu bahwasanya Sanggar Mardi Budoyo ini pelaku kesenian yang ada di Kota Probolinggo, tradisi, jadi tradisional. Apalagi yang kami tahu adalah salah satu potensi untuk seni reok Ponorogo. Jadi seni reok itu ceritanya memang seperti apa yang disampaikan dari Bu Yuyun ya. Jadi insya Allah. Nah, makanya kami juga berharap di tengah pandemi ini sebetulnya berakibat ngefek nggak sih Bu sebetulnya Bu kalau pandemi ini terhadap pelaku kesenian yang ada di Kota Probolinggo, termasuk Sanggar Mardi Budoyo? Ngefek sekali. Oh, ngefek sekali. Karena apa ya, banyak sekali jujur dari finansial ya. Oh iya. Job-job terutama kapal pesiar kita sudah jadwalkan 1 tahun kan rencananya. Kita sudah bikin MOU-nya dengan Dinas Pariwisata, sudah di setting nanti begini-begini. Kalau nggak salah 2019 itu ada 14 titik. Kunjungan tamu kapal pesiar itu kita sudah keluar jadwalnya kan selama 1 tahun. Ya berhubung kondisi seperti ini ya bagaimana lagi. Tetapi saya khususnya juga anak-anak Sanggar Mardi Budoyo tidak patah semangat. Benar. Kita cari caranya apa itu, Bu? Yang kita sudah lakukan, kita bikin pagelaran kecil dengan apa saya sing pinter virtual. Oh, virtual. Nah, jadi kita ini anak-anak tak dandani, tak cantik, tak rias dengan cantik, mereka direkam sama nanti kita tayangkan lewat YouTube. Hasilnya gimana, Bu? Hasilnya ya
Seperti di Pantai Permata kemarin kita Iya. kerjasama dengan Dinas Pariwisata juga dengan Dewan Kesenian. Yang kesenian. Seperti yang dilihat viewernya juga lumayan ya. Oh. Di Pantai Permata dalam rangka Hari Jadi Kota. Oke, baik. Gitu. Jadi gini, warga Kota Jadi nggak Probolinggo, putus asa aja. bahwasanya Bu Yu ini memberikan sebuah solusi untuk para pelaku kesenian, para pelaku seni di tengah pandemi ini berkarya tidak akan putus. Jadi selama kita tuh ada niatan untuk berkarya. Jadi semuanya ketika pandemi ini tidak boleh ada kerumunan, Bu Yu. Iya. Jadi Bu Sanggar Mardi Budaya ini memberikan sebuah tips, solusi, yaitu contohnya. Jadi Sanggar Mardi Budaya memberikan sebuah pertunjukan tapi lewat tapi virtual. virtual. Jadi nantinya itu akan bisa dinikmati oleh banyak orang bukan harus hanya ketemu. bukan hanya di Probolinggo. Jadi ketika virtual itu Bisa di seluruh bisa dunia. dinikmati oleh seluruh dunia, dan itu akan menambah inputnya, viewernya akan Lewat banyak. viewer. Jadi sampai sekarang di YouTube ada ya. Ada. Kalau misalkan orang awam kepingin tahu seberapa jauh di Sanggar Mardi Budaya, YouTube-nya apa, Bu? Sanggar Seni Mardi Budaya di Sanggar IG, iya di ada. IG Di Sanggar, Facebook juga ada. Sanggar Seni Mardi Budaya Kota Probolinggo. Oke, itu kalau Kecamatan Kanigaran sudah kita pasti salah satu viewernya adalah Kecamatan Kanigaran. Iya, Oke. alhamdulillah matur nuwun. Jadi sekali lagi Bu Yuyun. Bu Yuyun adalah selain dari pelaku seni, Iya. jenengan adalah ketua Pokdarwis. Iya. Kalau nggak salah kelompok sadar Sadar wisata. Wisata. Nah, sampai saat ini Iya. kelompok Pokdarwis di Kelurahan Tisnonegara, Iya. ya. Sampai saat ini yang sudah diberikan kepada Kota Probolinggo itu apa, Bu? Ya. Atau mungkin pemerintah Kota Probolinggo sudah memberikan apa untuk Pokdarwis Kelurahan Tisno? Banyak sekali kalau dari pemerintah kota ya. Iya. Dari pemerintah kota memberikan banyak sekali untuk Pokdarwis khususnya ya, lewat pelatihan-pelatihan, Oh, gitu. pelatihan guiding, pelatihan wisata budaya, pelatihan manajemen bagaimana supaya kita layak untuk dijual keluar gitu, apa potensi lokal kita gitu ya. Nah, kemarin juga terakhir itu ada kunjungan ke studi banding juga sering Pokdarwis gitu. itu ke kampung adat Kemiren, Banyuwangi, kemudian ke Malang ini Pujon Kidul. Oke. Apa yang kita pelajari di sana, dari situ kita kan turun ya. Jadi saya tahu persis, begini ternyata untuk memajukan daerah itu nggak usah yang muluk-muluk. Nah, benar. Apa Iya. yang ada di tempat kita, ayo kita poles, kita kemas sedemikian rupa dengan cantik, dengan natural. Itu yang kayaknya yang saya pelajari itu yang lebih masuk di saya. Misalkan ya seperti di Mardi Budaya ada gamelan. Jadi nggak usah mikir yang muluk-muluk. Bagaimana gamelan ini supaya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kayak gitu. Kita mendatangkan pelajar, kita ajari, nanti kita rekam, nanti kita unggah lewat YouTube kayak gitu. Selama ini yang saya lakukan seperti itu, gitu loh. Benar. Itu akan menambah viewer yang banyak, jam tayang banyak. Paling tidak viewernya murid-murid dan wali muridnya sendiri. Paling tidak itu, belum lagi yang lain kayak gitu. Jadi keberadaan Pokdarwis ini memang sempat diakui bahwasanya sangat berguna sekali. Ya, sangat berguna untuk memberdayakan masyarakat kita. Memberdayakan Ya, ini. membuat orang sadar wisata itu tidak segampang mereka ngomong ya. Contoh simpelnya bagaimana kita melihat supaya kita mau ada tamu, jadi kita itu tergerak di sini. Oh my kudu resik, ini harus cantik, kita harus ramah. Saya sering ada tamu berkunjung ke sini, tapi turis-turis backpacker yang belum pandemi itu sering dari Cina, ada buku tamunya dari Guangzhou Cina. Di Pokdarwis itu diajarkan seperti itu? Iya, di Pokdarwis bagaimana cara menerima tamu, tetapi kalau kesulitan bahasa kan kita ya, nanti kita bisa menghubungi di Pusat Tourist Information yang di depan alun-alun itu. Di situ petugasnya ada Mas Asrori Khalid yang banyak sekali membantu saya juga. Saya ikut di HPI ya, himpunan pramuwisata. Pramuwisata. Dia juga bersedia membantu. Misalnya kalau ada kendalanya itu bahasa. Iya. Tapi tidak berarti terus kita seenaknya sendiri. Ya memang kepingin sih, kan budaya timur itu senang gerombol, itu budaya kita memang. Tidak sebagai makhluk sosial juga kita nggak bisa sendiri. Tetapi ada kala waktu tertentu yang nggak bisa kita seenak kita sendiri.
Mudah-mudahan saya juga berdoa, semua Amin. juga berdoa kita cepat selesai pandemi ini, kita normal kembali, berkarya lagi, finansial lancar kembali. Amin, amin ya Allah. Baik warga Kota Probolinggo dan khususnya Kecamatan Kanigaran, bahwasanya seperti apa yang disampaikan oleh Bu Yuyun, bahwa berkarya dimanapun dan kapanpun, tidak semuanya di tengah pandemi ini kita tidak henti-hentinya untuk selalu bisa berkarya. Semuanya rezeki sudah ada di tangan Tuhan. Untuk itu mari kita bersabar untuk menghadapi pandemi ini. Mari kita bersama-sama untuk mentaati protokol kesehatan yang sudah diterapkan pemerintah. Sekali lagi Bu Yuyun, kami sangat berterima kasih atas kesediaan waktunya untuk kita saling bersinergi, kita beredukasi kepada warga mungkin yang tidak tahu, dan nantinya kalau yang kepingin kalau mau yang ngejob Sanggar Mardi Budaya, caranya bagaimana? Silakan datang ke sini atau Di Kelurahan Tisno ya. Tersedia lewat kontak personnya ada, nanti di Facebook Ya. ada, di ini ada, karena nanti kita bisa lewat di IG-nya juga ada Sanggar Ya. Seni Mardi Budaya. Dan yang pasti Sanggar Mardi Budaya ini berada di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Tisno Negara. Jadi kalau kalau misalkan warga yang masih belum tahu di luar kota, di mana sih Sanggar Mardi Budaya? Kalau dari Jalan Soekarno Hatta ke selatan sedikit ada namanya Jalan Insinyur Juanda. Nanti tanya Sanggar Mardi Budaya, Sanggar Reok sudah tahu semuanya warga Kota Probolinggo. Dan terakhir, jadi kalau tidak salah Sanggar Mardi Budaya ini juga melakukan Kampung Ramah Anak. Nanti setelah ini kita akan melihat sisi lain dari Sanggar Mardi Budaya. Sekali lagi kami mohon maaf Bu Yuyun apabila ada kata yang kurang pantas, kurang berkenan. Terima kasih. Sampaikan salam kepada murid-murid Bu Yuyun. Ya, siap. Matur perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.